Jalanan biasanya ramai sekali, sepi hanya kelompok Nazaret dari Indonesia. Satu kelompok yang kami baru bertemu yang Jalan Salib. Jalan Salib di Israel adalah rute prosesi di kota tua Yerusalem yang menggambarkan perjalanan Yesus menuju penyaliban. Rute ini disebut Via Dolorosa yang berarti jalan penderitaan dalam bahasa Latin. Rute ini berkelok-kelok di bekas benteng Antonia ke gereja makam suci. Jaraknya sekitar 600 meter. Rute ini telah ditetapkan sejak abad ke-18. Jalan Salib ini berpuncak di gereja makam suci. Para saudara terkasih, apa makna Jalan Salib? Jalan Salib adalah rangkaian devosi yang mengenang perjalanan Yesus Kristus dari penghakiman hingga penyaliban. Jalan Salib memiliki makna spiritual yang mendalam bagi umat Kristiani Katolik. Jalan Salib berfungsi sebagai pengingat akan kerelaan Yesus mengesampingkan otoritas ilahi untuk menyediakan jalan keselamatan melalui pengorbanannya. Ini penjagaan ketat tentara Israel. From Indonesia, sir. Indonesia. Hari ini kami melakukan Jalan Salib hidup di situs Jalan Salib Yesus di Kota Tua Yerusalem. Sebelumnya kepada para peziarah, saya sudah menyampaikan bahwa Jalan Salib di Tanah Suci akan melewati pasar. Kami beruntung karena kelompok peziarah kali ini yang kami jumpai di Tanah Suci hanya beberapa kelompok saja. Kita memasuki Istana Pilatus. Nah, ini penjagaan tentara sangat ketat. Hari-hari ini Yerusalem, terutama di tempat-tempat ziarah, nampak sangat sunyi, jalanan sepi. Jalan Salib dimulai dari Istana Pontius Pilatus. Saat memasuki halaman rumah Pilatus, kami berjumpa dengan seorang suster asal Indonesia yang bertugas di situ. Murobo ya? Ini orang Apambil. Hah? Belu, NTT. Malakam. Malakam. Iya. Murobo. Suster, bisa perkenalkan diri? Bagaimana saya Suster Marisa Dari Indonesia. Indonesia di mana, suster? Indonesia di NTT di Atambua. Atambua itu juga orang Kefa itu, lihat. Selamat datang. Sudah lama di sini? Tahun ketiga. Tahun ketiga. Roh apa ini? Apa biar apa? Doakan kami. Fransiskan. Ya, seperti yang Anda dengar dalam percakapan tadi, suster ini berasal dari Atambua, NTT. Para saudara, dua stasi pertama didoakan dalam kapela bekas situs rumah Pilatus. Dengan nama Benteng Antoni atau jabatan. Yesus, di mana dia ditangkap? Kemarin. Taman Getsemani. Dari Taman Getsemani mereka bawa Yesus ke rumah Kayafas dulu. Itu tempat mahkamah agama atau tinggal. Nanti setelah makan siang kita akan menunjukkan. Dan hari Jumat pagi mereka kirim Yesus atau bawa Yesus ke mana? Ke gubernur, tempat tinggal gubernur, atau ke istana Pontius Pilatus. Tempatnya di sini. Ini jalan dari zaman Romawi, campur ada baru ada dari zaman dulu. Lalu dulu tempat ini bekas apa? Istana Pontius Pilatus yang namanya Benteng Antoni. Ya, itu juga samping rumah Tuhan. Dan di sini orang juga imam-imam orang Yahudi mengklaim salibkan dia. Sebagai gubernur, dia mau ngecek masalahnya apa, ada masalah di lawan kerajaan Romawi atau masalahnya apa kita salibkan dia. Dia cek Tuhan Yesus, dia dicampur di sini. Ya, juga tentara Romawi taruh mahkota duri di atas kepala di sini. Dan akhirnya dia rasa ini masalah agama. Ya, tidak ada masalah melawan kerajaan Romawi. Dia mau membebaskan kepada mereka Yesus, tapi mereka menuntut salibkan dia. Dan karena waktu itu juga itu hari raya Paskah,
Lalu kami mulai berarak melalui tapak-tapak asli jalan salib Tuhan. Saya membagi tugas doa agar semua peziarah punya kesempatan untuk menyampaikan intensi pribadinya dalam setiap doa jalan salib yang ditanggungnya. Meskipun melalui keramaian pasar, para peziarah nampak khusus menghayati Via Dolorosa, jalan penderitaan Yesus. Di alas kakimu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengada menatap Ya, di sini sama. Ini lokasi saja. Sekali lagi ini tempatnya tempat asli, lokasi jalan asli. Walaupun batu ini bukan asli dari zaman Tuhan Yesus. Ya, kami memperingatkan di mana Tuhan kita dari perhentian yang kelima, perhentian yang keenam. Santa Veronica mengusap wajah Tuhan Yesus. Harus kita baca di sini. Silakan. Mengikuti Yesus dalam jalan salib. Namun dia tidak merasa. Kami yakin Tuhan Engkau akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Kami mohon. Tuhan menunjukkan betapa Ia telah menghargai kami, karya dan amal daripada kata-kata dan air mata yang mengharukan. Kami juga secara khusus mempersembahkan ibu kami yang hari ini kami peringati hari kematiannya. Kiranya ia boleh berbahagia bersamamu di dalam kerajaan surga. Ya Yesus yang maha baik, tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Demikian besar cintamu kepada kami, sehingga engkau rela berkorban menyerahkan tubuh dan darahmu untuk kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tolonglah agar kami dapat menghayati dan meneruskan nilai-nilai Injil ajaran dan tradisi gereja Katolik, sehingga kami mau berkorban untuk melibatkan diri dalam permasalahan sosial bersama kerusakan lingkungan hidup serta ketidakpedulian dalam hidup bersama. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang yang berdosa. Ada hal yang istimewa dalam ziarah kali ini karena biasanya stasi 10 sampai dengan 14 dilaksanakan di pintu masuk gereja Makam Kudus yang di dalamnya dipercaya sebagai tempat penyaliban dan kuburan Yesus. Namun kali ini kami bisa melakukan jalan salib lengkap sampai masuk ke dalam gereja Makam Yesus. Lalu dengan bebas kami masuk ke tempat penyaliban dan makam tanpa antrian kecuali ada 2 kelompok peziarah. Padahal biasanya di tempat ini kita bisa antri berjam-jam.
Sebagaimana video saya saat ziarah sebelumnya tahun 2023, di tempat ini saya pernah bertemu dengan seorang suster Indonesia yang bertugas di Kapela Franki dekat makam Yesus. Demikian pun kali ini, saya bertemu dengan Suster Rosalia dan Pater Erens asal Indonesia. Benar-benar ziarah yang penuh berkat, dan setelah jalan salib kami siap-siap kembali istirahat untuk melanjutkan ziarah hari berikutnya. Perinduan yang sudah lama. Ini benar-benar setelah jalan salib, seluruh tawaran rohani dan jasmani di sini terjadi. Kome, antioksidan. Pasar benar-benar, tapi kita lewat nih jalan salib di sini. كيلو فراولة ب10 كيلو فراولة ب10 Oke, lanjut. Inilah rombongan akan ikut saya dari belakang. Nasaret. Siap. Nasaret. Sekarang kita sudah keluar dari pasar, tempat jalan salib tadi. Ya, Lagi cari makan. mange ya. Mange. Puji Tuhan, kegiatan hari ini luar biasa. Jalan biasa ya. Jalan salib. Ketemu dengan Suster dari Soan. Pater Erens itu asalnya Asal dari Laya. dari Ponakannya Paulus Sorimoa. Bonok Komari. Mari ya. Komari Bomuji semua. Saudara-saudara kita. Aduh istilahnya. Macam orang lama sampai sama orang Mesir. Itu sudah. Orang tidak tahu. Bahasa Ya, orang Israel. Muka macam orang Israel. Tapi hari Buddha kau kalah Buddha. Ya, Hari Buddha kalah. oh, kalah ya. Iya kalah. Buddha kalah jauh. Kalau sudah tua lebih usut pas lagi. Jalan ini mesti usia yang maksimal. Coba kaki banyak teman. Itu sudah. Bagaimana Oma bisa jalan? Buat ini memang kesimpulan. Tuhan untuk Oma bisa jalan. Kita yang masih muda saja ngos-ngosan. Saya tidak habis berpikir, tidak membayangkan saat itu Pater bersama Oma datang.